Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mu'minina ala sa'iril umami biyaumil jumu'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhal muslimun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, dari tempat yang mulia ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian untuk senantiasa meningkatkan kadar kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara komitmen istiqamah menjalankan perintah Allah dan sekuat tenaga, sekuat pikiran berusaha melindungi diri kita dari bujuk rayu syaitan. Fa insyaallah, bila mana kita mampu bertakwa, maka akan kita petik janji Allah, faqad fazal muttaqun. Yang akan bahagia, yang akan sejahtera hidupnya adalah orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong sebagai umat Islam yang tidak hanya Islam tetapi juga yang bertakwa. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur menjadi umatnya Rasulullah, karena di antara keutamaan yang dimiliki oleh umatnya Rasulullah, bahwa Allah memberikan khusus kepada umat Rasulullah berupa satu hari yang namanya hari Jumat. Hari Jumat maknanya adalah al-fudulah. Dalam bahasa Arab mengungkapkan kata yang benar, caranya adalah bi dhammil jim, yaitu al-jumu'ah, bukan Jumat. Karena Jumu'ah dengan Jumat maknanya beda. Kita kalau menggunakan kalimat Jumat maka artinya hari kumpul-kumpul. Orang yang gak hadir di masjid, kumpul-kumpul di pangkalan ojek juga Jumat. Maka di dalam Islam sesungguhnya ajaran Jumat membacanya adalah bidhammil mim wal jim, al-jumu'ah, yang artinya fudulah. Apa itu fudulah? Fudulah artinya adalah kelipatan keutamaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau berkata, "Ata Jibrilu radhiyallahu an bi imra'atin bayda fiha nuqtatun ila Rasulillah." Jumat dibaca Jumat bukan Jumat, karena berdasarkan satu riwayat bahwa suatu hari Jibril datang bersama dengan seorang bidadari yang membawa nampan menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, lalu Nabi berkata kepada Jibril, "Ma hadhihi?" Wahai Jibril, apa yang engkau bawa bersama bidadari ini? Faqala, lalu menjawab Jibril, "Hadhil Jumu'ah," bukan hadhil Jumat. Hadhil Jumu'ah ini adalah kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan.
faddalas biha anta wa ummataka, yang Allah sengaja memberikan ini untukmu dan umatmu sebagai bentuk kemuliaan dan keutamaan umatmu dan kamu. Maka Jumat itu artinya adalah keutamaan, bukan kumpul-kumpul. Lakum fiha sa'atun la yuwafiquha mu'minun yaqullah bi khairin illa ustujiba lahu. Buat kamu hai Muhammad dan umatmu, fiha sa'ah, ada waktu-waktu tertentu. Mahya sa'ah, Ibnu Qayyim al-Jauzi sampai membuat kiasan. Sa'ah fi yaumil jum'ah itu sama dengan yaumul arafah. Kita berkumpul di sini nih, ada waktu tertentu yang luar biasa keutamaannya, yang itu setara dengan hari Arafah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang haji. Maka Jumat ini juga adalah pada dasarnya hari rayanya orang-orang yang tidak mampu berhaji. Karena ada saatun, detik-detik tertentu bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ustujiba lahu, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahagialah kita orang yang beriman. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, ketika telah dipanggil kalian untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, ayo mendekat, ayo dipercepat, ila zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', aktivitas keduniawian kita ayo tinggalkan. Kenapa? Karena di sini ada saatun yang Allah bi khairin, maka kita akan dikabulkan permintaan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, man tarakal jum'ata salatan min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbi, sebagai warning, sebagai pengawas buat kita perlu memahami, barang siapa meninggalkan Jumat 3 minggu berturut-turut, taba'allahu ala qalbi, takutnya nanti Allah mengunci rapat-rapat pintu kita. Rizki mau masuk, nikmat mau masuk, hidayat mau masuk, tetapi pintu kita selalu ditutup gegara kita 3 minggu tidak mengerjakan sholat Jumat. Maka lakukanlah sholat Jumat, hadirlah ke Jumat. Dan dalam hal ini an Abi Dzar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat Abi Dzar, ada amalan-amalan yang itu kalau kita mau kerjakan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah, man irtasala yaumal jumu'ah fa ahsana ghuslah. Orang yang mau mandi, membersihkan diri pada hari Jumat dengan mandi yang benar. Niatannya bukan karena biar tidak dianggap bau oleh orang yang duduk di samping kita karena kita kumpul, bukan. Tapi kita ini perlu berbenah mandi sebab hari ini adalah hari utama buat kita. Wa tatahhara fa ahsana tuhurahu. Yang kedua adalah orang yang mau membersihkan diri, kukunya dipotong, rambutnya dipotong, bulu ketiaknya dipotong. Kenapa? Bukan karena biar dianggap rapi oleh orang yang duduk di samping kita, tetapi karena ini adalah hari mulia. Wala bisa min ahsani siyabi. Sunah pula kita untuk mengenakan baju yang paling bagus, bukan biar dianggap status kita ini adalah status orang yang lebih tinggi,
tetapi karena memang Allah memuliakan kita orang Islam di hari Jumat. Wa masama kataba lillahi lahu min thayyibi ahlihi. Kita pun dianjurkan untuk mengenakan wangi-wangian. Kenapa? Karena ini adalah hari yang mulia bagi kita semuanya. Kalau itu sudah kita lakukan, summa atal jumu'ah. Sunnahnya adalah kita bergegas. Jangan menunggu jam setengah 12, jangan menunggu jam 12. Tetapi kita mubakkiran, datang lebih awal ke dalam masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Walam yalghu, ini yang paling pokok. Kalau sudah di Jumat dimasuk dalam masjid, maka lakukanlah iktikaf. Jangan melakukan aktivitas yang lain. Jangan membuka aplikasi HP. Jangan ngomong dengan orang yang lain. Kenapa? Karena ini Jumat yang mulia. Walam yufarriq bainal isnain. Dan diantaranya juga amalan yang paling bagus adalah jangan sekali-kali kita melangkahi pundak orang yang duduk di depan kita karena kita datang sholat Jumat belakangan. Kalau kita mampu mengamalkan 7 perkara itu sesuai tema khutbah kali ini, maka ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Dosa kita mulai dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang ini diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mau memuliakan hari Jumat yang khusus diberikan kepada Rasulullah dan umatnya Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala aydan inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمهورنا إندونيسيا بلدة آمنة يا الله. اللهم ملكنا من خير الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله
aqimus shalah.